Shalom Alaihim Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Sebuah anugerah yang luar biasa bagi kita karena diberikan kesempatan untuk berjumpa di dalam pembelajaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Ya Roh Kudus, kiranya menolong kami supaya kami bisa memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Minggu 18 Oktober 2020, kita akan belajar dari Markus pasal yang kelima ayat 1 sampai 17. Markus pasal yang kelima ayat 1 sampai 17. Judulnya adalah Antara Saya, Legion, dan Babi. Antara saya, legion, dan babi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin judul ini terkesan kasar. Makanya saya memakai kata saya supaya memperlihatkan bahwa pembelajaran firman Tuhan ini juga untuk saya dan tentunya juga untuk Anda. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pernahkah Anda mendengar atau menerima caci maki seseorang dengan kata-kata yang kasar? Kebun binatang keluar, biasanya salah satu kata kasar yang diucapkan itu adalah kata babi. Kita disamakan dengan babi oleh si pencaci maki itu. Itu artinya si pencaci maki itu belum membaca kisah yang ditulis di dalam Markus 5 ayat 1 sampai 17 ini. Atau dia sudah membacanya tapi tidak mengerti maknanya. Suatu hari Jono bermasalah dengan seseorang. Rupanya orang itu tidak terima dan mengata-ngatai Jono seperti ini. Babi lu. Apa jawab Jono? Jono hanya menjawab, ayam lu. Nah, gitu ya. Jadi dikatain babi, dijawab dengan ayam lu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, orang yang mencaci maki Jono ini tidak membaca ayat ini. Nah, kalau kita perhatikan sekarang, betapa berharganya diri kita dibandingkan dengan babi. Bahkan dibandingkan dengan legion. Bapak Ibu, paling tidak ada dua hal yang menjelaskan bahwa seseorang, tentunya kita juga, bahwa seseorang itu berharga di mata Tuhan. Yang pertama, Tuhan mengusir roh jahat yang merasuki seseorang karena seseorang itu berharga di matanya. Bapak Ibu, kita bisa pelajari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Di sana dijelaskan ada orang yang dirasuki roh jahat. Kondisinya sangat memprihatinkan. Kita membaca ayat yang kelima, demikian. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak, perhatikan ini, dan memukuli dirinya dengan batu. Orang yang dirasuki roh jahat ini sangat memprihatinkan karena dia melukai atau menyiksa dirinya sendiri. Bapak Ibu, yang dinamakan roh jahat ini di ayat yang ke-9 itu disebut legion. Ayat 9 demikian. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Kata legion di dalam bahasa Yunani juga legion. Itu artinya satu unit yang jumlahnya sekitar 6.000 orang. Satu unit yang jumlahnya sekitar 6.000 orang. Ada ahli Alkitab yang menyatakan dengan pasti yaitu 6.826 orang. Ini adalah satuan dari tentara Romawi.
Kalau tentara Romawi dikatakan satu legion, ya jumlahnya sekitar 6.000 orang tersebut. 6.000 prajurit. Nah, roh jahat sebanyak itu takut kepada Tuhan Yesus. Roh jahat yang jumlahnya 6.000-an itu takut kepada Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-8 dikatakan, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hei engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Yesus menyuruh roh jahat, yaitu legion itu, keluar dari orang yang dirasukinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pengusiran legion ini menunjukkan bahwa orang itu berharga di mata Tuhan. Saya ulangi, pengusiran legion ini menunjukkan bahwa orang itu berharga di mata Tuhan. Hal yang kedua, Tuhan mengizinkan roh jahat merasuki babi-babi, artinya orang tersebut lebih berharga dari babi-babi itu. Sekali lagi, Tuhan mengizinkan roh jahat merasuki babi-babi, itu artinya orang tersebut yang sebelumnya dirasuki legion tadi, itu lebih berharga dari babi-babi. Bapak Ibu bisa mempelajari di ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-17. Dijelaskan di sana sejumlah besar babi. Sejumlah besar babi. Kalau dibaca di ayat yang ke-13b dikatakan di sana, kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Jadi jumlahnya disebutkan di sini kira-kira 2.000 babi. Tetapi masih kalah banyak dengan legion itu. Legion ada 6.000 lebih dan babi-babi itu sekitar 2.000. Jadi masih kalah dengan legion jumlahnya. Nah, rupanya kalau kita melihat, membaca ayat-ayat ini, penduduk Gerasa seperti tidak terima. Seperti tidak terima bahwa roh jahat itu diusir dan masuk ke dalam babi-babi itu. Karena mereka kemudian mengusir Tuhan Yesus. Mereka kemudian mengusir Tuhan Yesus. Jadi seakan-akan babi-babi itu lebih berharga dari orang yang dirasuki oleh legion ini. Dan mereka seperti tidak terima itu. Mereka mengusir Tuhan Yesus. Jelas bahwa bagian ini menunjukkan kalau orang itu, orang yang dirasuki legion sebelumnya itu lebih berharga dari babi-babi di hadapan Tuhan. Lebih berharga dari babi-babi di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, kita adalah orang-orang berharga di mata Tuhan. Kita adalah orang-orang berharga di hadapannya. Jadi kalau ada orang yang mencaci maki kita dengan perkataan-perkataan yang kasar, kebun binatang keluar, termasuk babi-babi keluar dari mulutnya, abaikan saja. Abaikan saja. Dia menyamakan kita dengan apa? Abaikan saja. Mengapa? Karena kita berharga di mata Tuhan. Sekalipun orang lain ada yang menganggap atau meremehkan kita, menganggap kita tidak berharga, tetapi Tuhan menganggap kita sangat berharga di matanya. Jadi abaikan saja caci maki, penghinaan yang disampaikan oleh orang lain kepada dan tentang kita. Abaikan itu. Karena kita berharga di mata Tuhan. Jangan fokus kepada hal itu. Jangan fokus kepada perkataannya. Fokus kepada Tuhan yang menghargai kita secara luar biasa. Yang kedua, jangan putus asa. Andai kata saat ini kita dalam keadaan, dalam tanda kutip, terhina atau menderita atau belum berhasil, jangan putus asa. Jangan minder. Jangan merendahkan diri serendah-rendah. Jangan. Kita bukan seperti itu.
Kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Dan itu menunjukkan bahwa ada masa depan bagi kita. Masakan iya Tuhan membiarkan kita terus-menerus mengalami kegagalan? Masa iya Tuhan membiarkan kita terus-menerus dalam keadaan terhina dalam tanda kutip? Masa iya Tuhan terus membiarkan kita diremehkan oleh orang lain? Oh tidak. Karena kita berharga di mata Tuhan, maka ada saatnya, ada waktunya di mana Tuhan akan mengangkat kita, akan memberikan kemenangan kepada kita, akan membuat kita berhasil di dalam mencapai cita-cita kita atau mengatasi masalah kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, jangan putus asa apapun keadaan Anda saat ini. Jangan rendah diri, minder sedemikian rupa sehingga tidak bergerak apa-apa. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Dia yang menghargai kita secara luar biasa. Apapun kondisi Anda saat ini, bagaimanapun keadaan Anda, apapun masalah yang Anda hadapi, jangan putus asa. Percaya kepada Tuhan yang akan mengangkat kita pada waktunya, yang akan memberikan kemenangan kepada Anda dan saya pada waktunya. Mengapa? Karena kita berharga di hadapan Tuhan. Kita jauh lebih berharga dari babi. Kita jauh lebih berharga daripada legion. Karena kita berharga di mata Tuhan, maka Dia akan memelihara kita dan akan memberikan kemenangan kepada kita pada waktunya. Percayalah, hai orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur untuk kisah yang kami baca ini. Betapa berharganya manusia di hadapan-Mu. Apalagi kami, orang percaya, pasti kami berharga di mata-Mu. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan tolong kami untuk kami tidak putus asa menghadapi masalah apapun, penderitaan apapun. Karena suatu saat kami yang berharga di mata-Mu ini Tuhan, Engkau yang akan mengangkat kami. Engkau yang akan membuat kami menang, mengatasi persoalan, bahkan mencapai apa yang kami cita-citakan. Terima kasih Bapak atas firman-Mu. Roh Kudus menolong kami, bukan hanya merenungkan, tetapi melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang yakin sebagai orang-orang yang berharga di mata Tuhan berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa.